Oke, baik. Jadi kalau di dalam Al-Quranul Karim atau di dalam ajaran Rasulullah Muhammad SAW terkait dengan nabi palsu, jangankan Paulus, kata nabi palsu aja itu tidak populer di dalam Al-Quran. Karena Rasulullah Muhammad SAW datang tidak kemudian menyampaikan apa segala sesuatu itu berdasarkan nafsunya, tidak. Apa yang didengarkan itu yang disampaikan. Nah, Al-Quran hanya menarasikan wa makaru wa makarallah. Orang-orang kafir yang benci kepada Nabi Isa alaihissalam itu membuat tipu daya, membuat makar, membuat sesuatu yang kemudian bertentangan dengan firman Tuhan. Maka muncul kemudian pernyataan Allah bertanya pada saat penghakiman kepada Nabi Isa, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni. Wahai Nabi Isa, apakah engkau pernah mengajarkan kepada orang itu untuk menyembah dirimu, menjadikan dirimu Tuhan selain daripada aku? Artinya di sini Al-Qur'an menyinggung Paulus, menyinggung orang-orang yang membenci Nabi Isa. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Selain daripada Allah. Nah, umat Islam itu diberikan pemahaman, diberikan akal. Makanya Al-Quran mengatakan, litubayyana linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Engkau diutus wahai Nabi Muhammad untuk menerangkan, untuk menjelaskan kepada manusia agar mereka paham apa yang mereka harus kerjakan, apa yang mereka harus lakukan. Jadi Al-Quran itu didatangkan untuk dikaji. Ketika berbicara mengenai Nabi Isa yang datang kepada Bani Israel, ada sekelompok manusia yang mempertuhankan kemudian dirinya selain daripada Allah, maka cikal bakal pengajarannya itu disebut namanya Paulus oleh penganutnya. Tapi Islam hanya dikabarkan bahwa ada yang membuat makar ketika Nabi Isa datang kepada Bani Israel. Seperti itu Pak. Bang, silakan. Oke, Bang Suma. Jadi Anda mengambil ayat dari kitab Anda sendiri untuk menafsirkan isi Alkitab berarti. Betul ya? Jadi Anda mengambil pernyataan dari hadis atau kitab Anda untuk menilai ya kerasulan Nabi Paulus. Sebenarnya itu salah Bang Suma. Harusnya Anda mengambil dari kitab Kristen sendiri. Ya, karena di kitab Kristen sendiri tidak ada yang menyebut nama Rasul Paulus itu adalah nabi palsu. Yesus memang mengingatkan berhati-hatilah terhadap nabi palsu, serigala yang berbulu domba. Ya, tapi kalau Anda merujuk kepada Rasul Paulus itu cocok lagi. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena Rasul Paulus adalah orang yang dipilih langsung oleh Yesus itu sendiri. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kepental Ustaz Ali. Keriput kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin dulu sekalian sapa Bang Zuma, mungkin terpental itu ke report. Pardede, Anton sama Anton ini Kristen ya? Tolong dibuka mute-nya Pak. Iya Pak, Kristen. Ya, Pardede Kristen. Anton Kristen atau Muslim? Anton. Kristen. Oke, di-mute dulu Bang ya. Jadi gimana, host? Lanjut. Tunggu ini ada. Oke. Oke, saya lanjut. Iya, lanjut. Iya, silakan. Jadi terima kasih. Saya lanjut. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 15 jelas di situ mengatakan ya,
Yesus berkata, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah. Jadi berkata kepada Ananias ini, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Ini merujuk kepada Paulus. Untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. 16, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus ditanggung oleh karena namaku. Itu perkataan Yesus langsung kepada Ananias untuk menemui Paulus yang sedang sakit pada saat itu. Ya, jadi jelas Paulus itu adalah pilihan Yesus itu sendiri. Ya, jadi kalau Anda mengatakan dia adalah serigala domba, itu cocok logi. Jelas sekali, karena dia sudah langsung merujuk langsung di sini itu kepada Paulus. Jadi kalau di ayat Anda sendiri, di hadis sendiri, ya Anda pakai multitafsir juga jadinya. Anda mengambil hadis yang tadi, nggak boleh itu multitafsir, karena tidak disebut nama sosok itu sendiri. Tidak ada yang baginda sendiri tidak menyebut sosok. Ya, oke lah. Nah ininya Paulus, tapi tidak ada yang betul-betul yang mengatakan di situ bahwa dia adalah nabi palsu. Nah, kenapa saudara Muslim mengatakan dia adalah nabi palsu? Nah, baginda adalah suri teladan bagi umatnya. Ya, walaupun baginda tidak tahu membaca, menulis, tapi Tuhan kasih pengetahuan kepadanya. Gak mungkinlah umatnya lebih pintar daripada pengetahuan yang Allah berikan kepada baginda. Kenapa saudara Muslim seperti Bang Suma sendiri merasa Anda lebih pintar daripada baginda sendiri? Ya, harusnya baginda memberi peringatan kalau memang benar Rasul Paulus ini adalah nabi palsu. Tapi Anda menafsir-nafsirkan sendiri bahwa Rasul Paulus itu adalah nabi palsu. Tidak ada ayat satupun, hadits sekalipun yang sahih atau tidak sahih mengatakan dia adalah nabi palsu. Hanya Anda mengambil tafsir multitafsir aja yang tadi saya dengar Anda mengatakan seperti itu, Bang Suma. Silakan Bang Suma. Oke, untuk mengetahui uang palsu itu palsu, jangan pakai uangnya orang, pakai uang palsu itu sendiri. Untuk mengetahui siapa kemudian nabi palsu yang diceritakan Bible, gunakan Bible itu sendiri. Jangan pakai Quran. Yang menceritakan tentang nabi palsu kan bukan Quran. Yang menceritakan tentang nabi palsu kan Bible. Yesus konon ceritanya yang membahas tentang itu. Jadi bukan Al-Quran yang membahas itu. Al-Quran hanya secara keseluruhan mengatakan bahwa kafirlah orang yang mengatakan Yesus atau Isa itu adalah salah satu dari 3 Tuhan. Itu kata Quran. Nah, siapa yang mengajarkan itu ya? Itu deritanya orang Kristen. Al-Quran membahas kitab saudara. Al-Quran membahas akidah saudara. Al-Quran kemudian membahas sembahan saudara. Tapi Al-Quran tidak kemudian mengatakan nama. Kenapa? Al-Quran itu bukan buku biografi. Al-Quran itu bukan buku gosip. Al-Quran itu kitab hukum-hukum. Yang muncul kemudian dalam Al-Quran adalah pernyataan Allah tentang sekelompok orang yang merubah-rubah firman Tuhan untuk kemudian menjadikan itu acuan jajanan atau jajaan untuk dijual kepada bangsa lain. Itu yang terjadi. Jadi untuk memahami sebuah uang itu palsu atau tidak, jangan pakai uangnya orang, pakai uang palsu itu sendiri. Deteksi apakah di situ ada tinta yang ditambahkan, tinta yang tidak sesuai yang digunakan oleh BI dan seterusnya. Ngapain harus menggunakan Al-Quran untuk mengkaji nabi palsu? Pakai Bible, karena di situ indikasinya di sana. Bible yang menceritakan tentang nabi palsu itu. Dikatakan nabi palsu dari Yerusalem, nabi palsu itu mengalami kebutaan, nabi palsu itu kemudian membawa nama Yesus, nabi palsu itu mengaku bertemu Yesus, nabi palsu itu membawa-bawa nabi Yesus, dan dari buahnya bisa diketahui, yaitu memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Dan itu semua hanya ada di Bible. Kenapa cari di Al-Quran? Contoh nih, tak kasih di dalam Matius 12 misalnya. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian, tetapi ia tidak mendapatinya. Lalu dia berkata, aku akan kembali kepada rumah yang kutinggalkan itu. Artinya ada orang yang bertaubat sehingga roh jahat keluar daripada dirinya. Ketika roh jahat itu kemudian mengembara dan tidak menemukan tempat tinggal di pemberhentian di padang gurun, maka roh jahat itu tadi kembali kepada orang yang telah bertobat.
Paulus membunuh murid-murid Yesus. Habis itu bertaubat. Iblisnya keluar, rohnya keluar. Setelah iblisnya keluar, dia masuk kembali kepada Paulus itu sendiri. Maka pergilah ia mendapati rumah kosong bersih tersapu dan kemudian rapi teratur. Paulus bertaubat, dia sempat bertobat. Lalu ia keluar, roh jahat ini keluar kembali dari tubuhnya. Lalu mengajak 7 roh lain yang tinggal dan lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk bersama-sama berdiam di dalam tubuh manusia itu. Akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Apa kata Yesus? Demikianlah juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Jadi orang yang kerasukan 8 roh jahat itu adalah orang yang seangkatan dengan Yesus. Dan orang itu disebut sebagai angkatan jahat. Siapa dia? Orang yang tadinya bertobat. Lalu kemudian setelah dia bertobat, dia melakukan kezaliman yang lebih dahsyat lagi. Melantik anak orang menjadi Tuhan. Yang tadinya membunuh kemudian muridnya. Setelah dia bertobat, roh jahat masuk ke dalam dirinya. Berkali lipat ganda. Yang tadinya membunuh, begitu selanjutnya membunuh jasad awalnya. Begitu selanjutnya dia membunuh akal. Makanya dikatakan dia lebih jahat. Orang itu lebih buruk lagi daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Angkatan jahat itu siapa? Angkatan jahat adalah titik 2. Dengarkan baik-baik. Angkatan jahat adalah mereka yang percaya Yusuf anak manusia bangkit pada hari ketiga. Baca di Matius 12 ini. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi, Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, angkatan yang jahat dan angkatan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain pada tanda Yunus. Sebab seperti Yunus 3 hari dalam perut ikan, 3 hari 3 malam. Kemudian anak manusia juga akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ini tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Apakah Paulus memanfaatkan penyaliban? Memanfaatkan. Lalu menjajakan kepada Romawi. Menjajakan kepada orang-orang di luar Yerusalem. Untuk mengatakan bahwa penyaliban bangkit hari ketiga itu menjadi Tuhan. Baca Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati. Supaya dia bangkitkan untuk menjadi Tuhan. Siapa yang percaya itu? Angkatan jahat. Siapa itu? Kristen. Siapa yang mengajarkan? Ya nabi palsunya. Siapa lagi kalau bukan angkatan jahat yang mengajarkan itu? Tadinya dia melakukan kejahatan. Lalu kemudian bertobat. Setelah bertobat, dia lari ke padang gurun. Menuju ke Damsik. Di Damsik dia bertemu dengan iblis. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Nih terakhir. 30 detik. Kurang lebih. Saudara mengatakan Ananias, Ananias, Ananias. Inilah iblis itu. Kalau saudara paham. Yesus mengatakan apa? Adalah lebih baik jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka seorang penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Lebih baik aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Berarti yang datang setelah Yesus pergi siapa? Roh kebenaran. Tapi ternyata Lukas mencatat yang datang Yesus itu sendiri. Berarti ada kebohongan. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 15 sang pembinasa keji ini. Yesus mengatakan bahwa apabila ada orang yang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya, sebab kedatanganku nanti ditandai oleh kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu. Apabila ada orang yang berkata bertemu dengan Yesus, bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku nanti jauh di akhir zaman ditandai dengan kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Yesus mengulang-ulang perkataan itu. Berarti pengakuan Paulus, pengakuan Lukas bahwa Yesus datang kepada Ananias itu bullshit. Yang datang setelah Yesus bukan Yesus, yang datang setelah Yesus adalah roh kebenaran. Sedangkan roh kebenaran itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Oke, dijawab Bang Suma. Silakan. Tadi jawaban Bang Suma kebanyakan ke asumsi. Ayat yang Anda tidak ada dalil, yang ada ini asumsi Anda, ya. Tidak ada dalil, harusnya Anda menyebut
ayat di Alkitab yang mendukung pernyataan Bang Suma. Seperti Anda mengatakan tadi, Ananias adalah iblis, ya, betul ya? Yes. Saya bacakan, saya pakai data. Kisah Pasal 9 di ayat 10 dikatakan, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Taurus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya mendapat melihat lagi. Jadi Ananias datang menumpangkan tangan di atas kepala Saulus. Jawab Ananias, ya, Tuhan, dari banyak yang telah kudengar, orang-orang yang betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang kudus-Mu di Yerusalem, dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepada kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Ananias membantah, Tuhan, bukankah orang ini jahat yang dikirim oleh kepala-kepala imam untuk membunuh pengikut-pengikut-Mu? Tetapi jawab Yesus, ini jelas loh, tinta merah loh. Tetapi firman Tuhan, Yesus berkata kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja orang-orang Israel. Aku sendiri yang akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias. Jelas, ini perkataan Yesus langsung, Bang Suma. Dia adalah, Paulus adalah orang pilihanku. Jelas, itu perkataan. Kenapa Anda berasumsi-asumsi bahwa nabi palsu serigala bulu domba itu adalah Paulus? Paulus memang orang jahat yang membunuh pengikut Yesus, tapi Tuhan mengubah hidupnya dengan memberikan dia hidayah. Akhirnya dia sadar, ya kan? Tuhan mengubah hidupnya menjadi pemberita Injil. Yesus mengatakan, engkau adalah pilihanku, dia adalah pilihanku. Pergilah ketemu dia. Itu jelas perkataan Yesus langsung loh. Ini di Alkitab loh, bukan Bang Suma tadi ngomong itu asumsi. Kebanyakan tadi mengatakan, ada saya kutip, ciri-ciri nabi palsu adalah yang buta. Di mana ayat di Alkitab? Ciri-ciri nabi palsu adalah buta. Anda hanya cocologi mengarahkan kepada Rasul Paulus. Jelas itu asumsi, Bang. Kita berbicara itu berdasarkan dalil, apa yang tertulis. Anda lebih banyak kepada asumsi, Bang Suma. Jadi jelas di situ. Jadi kalau dikatakan pasti baginda sudah memperingatkan, ya, atau Allah SWT mengatakan bahwa berhati-hati dengan nabi-nabi palsu. Oke lah, nggak usah sebut nama, tapi nggak ada di tafsir, di hadis, mau yang sahih atau tidak sahih sekalipun nggak ada. Kenapa kalian sebagai umat baginda merasa kalian kayaknya lebih tahu, lebih pintar menafsirkan kitab Kristen daripada baginda sendiri? Bukan, baginda jauh lebih pintar, dia mendapat rahmat dari Tuhan dengan pengetahuan yang luar biasa. Kenapa kalian bisa lebih kayak pintar dari baginda sendiri mengatakan bahwa Paulus itu nabi palsu? Itu yang kita menyayangkan, ya. Kalau Anda menganulikan, kalau mencari yang palsu itu Anda menganulikan tadi uang palsu, ya yang palsu juga, enggak begitu, Bang Suma, itu salah. Kalau mengetahui uang palsu apa enggak, itu ya dengan uang asli dong. Masa dengan uang palsu juga, gimana sih? Benar. Bagaimana Anda bisa tahu itu asli atau palsu? Kalau tidak ada yang asli dengan palsu, Anda kesampingkan sih. Tadi mengatakan itu udah salah itu. Betul. Harus dengan uang palsu, asli dong. Kenapa dengan uang palsu juga? Ya, kalau ada yang palsu berarti harus ada yang asli. Oke, baik. Jadi kalau di Al-Quran, pengakuan pengajaran baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nabi palsu itu sudah tidak disebut lagi nabi, tapi disebut iblis. Oke. Wa kana al-kafiru ala rabbih zahira. Dan adalah orang kafir itu saudara-saudara setan yang membantu setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Itu orang kafir. Siapa orang kafir ini? Orang yang kemudian mengangkat Isa atau Yesus menjadi Tuhan dan meninggalkan ajaran Taurat. Itu orang kafir. Jadi disebut setan dalam Al-Quran.
Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Orang-orang kafir itu adalah saudara-saudara setan. Mereka bahu-membahu saling membantu untuk menyesatkan manusia. Tsumma la yuqsirun. Dan mereka, Aduh, ini kenapa main report aja ini? Ya Allah. Gak boleh gitulah. Ya dilanjut dulu mungkin Ustaz Arif sedikit karena kena lagi Bang Zuma ini. Ya, semoga nggak lama cepat kembali lah. Takutnya nanti pecah ini pembahasan. Siap. Ya apa-apa diwakili Ustadz Alif. Enggak, biar ditunggu aja mungkin juga. Silakan kawan-kawan Kristen di mute dulu ya. Lama. Ya, Bang Anton di mute dulu. Bang Lastro Kristen atau Muslim Bang Lastro? Bang Lastro. Oten, ini lagi diskusi ilmiah lah. Semuanya pakai data, nggak usah lah main report-report. Bang Lastro ini Kristen atau Muslim? Sudah request lagi, host. Ada ini nih, matem aja. Akun besar nih keluar. pinjam. Selamat Bang Zuma. 7 akun saya hari ini, ya Allah ya Rabb. Masya Allah. Ya, jadi saudara King, ketika saudara mengatakan bahwa Ananias, Tuhan datang kepada dia, bohong. Kejadian yang diceritakan Lukas ini adalah kejadian menurut versi Lukas adalah tragedi yang terjadi setelah Yesus terangkat ke langit. Pahami itu dulu. Setelah Yesus terangkat ke langit, menurut Yesus yang datang itu adalah roh kebenaran, bukan dirinya. Sedangkan di dalam kisah pewarta 9 yang Anda maksud tadi, nomor 15 ya. Ketika dikatakan pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan. Di situ bukan kata Tuhan, Bang. Di situ kata kurios, berarti merujuk kepada Yesus. Berarti yang berkata kepada Ananias ini adalah Yesus. Bagaimana mungkin Yesus berkata kepada Ananias, sedangkan kata Yesus yang datang setelah aku adalah roh kebenaran, bukan aku. Yohanes 16 nomor 7, aku, apa? Dia katakan gini, ada lebih benar jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Berarti yang datang setelah aku bukan aku, tapi roh kebenaran. Tapi yang mengaku di dalam catatan Lukas, firman atau sabda Yesus kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa. Ini kata siapa? Kurios yang datang kepada Ananias ini siapa? Yesus? Mustahil. Yesus mengatakan yang datang setelah aku adalah roh kebenaran. Kisah para pewarta 9 nomor 10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias. Jawabnya, ini aku Tuhan. Tapi di Indonesia dirubah, ini aku Tuhan. Sekarang yang bercerita kepada Ananias ini siapa? Roh apa yang datang kepada Ananias ini? Anda mengatakan Yesus, mustahile. Yesus mengatakan yang datang setelahku adalah roh kebenaran. Roh kebenaran itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakan adalah apa yang didengarkan. Berarti yang datang kepada Ananias ini sopore. Siapa? Siapa yang datang kepada Ananias? Dan siapa yang datang kepada Paulus? Lalu kemudian saudara mengatakan bahwasanya di mana dikatakan orang yang kerasukan roh jahat itu buta. Dan itu adalah nabi palsu. Matius 12 nomor 22. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan dapat melihat. Coba Anda lihat kemudian Paulus di dalam Kisah Para Rasul 22. Ketika dia mendengarkan suara, siapakah engkau Tuhan? Seketika dia buta kan? Dia mengatakan yang datang itu Yesus. Sementara Yesus mengatakan yang datang setelah aku itu adalah roh kebenaran. Kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Sebab nanti saya datang di akhir zaman. Itu pernyataan Yesus. Dalam Matius 24 nomor 27. Sebab kedatanganku nanti ditandai dengan kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Sementara Paulus dia sendiri yang melihat cahaya.
Di situ ada kontradiksi. Ada yang mendengarkan suara tanpa melihat sinar, ada yang mendengarkan sinar melihat sinar tanpa mendengarkan suara. Kontradiksi. Nah, sedangkan Yesus mengatakan, camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu. Barang ketika ada orang yang berkata kepadamu, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun, jangan kau percaya. Jadi murid-murid Yesus ketika Paulus menceritakan, hei murid-murid Yesus, apa? Aku bertemu dengan Yesus di padang gurun loh. Oh maaf, pesan guru saya tidak percaya. Paulus putus asa. Maka Paulus kemudian mengajar untuk non-Yahudi. Non-Yahudi percaya. Kebohongan Paulus itu dipercayai oleh non-Yahudi. Sementara Yahudi mengatakan, jangan kau percaya sesuai dengan amanah guru kita Yesus. Kalau ada orang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, di dalam bilik, jangan kau percaya. Paulus datang ke Yerusalem mengajar kepada murid-murid. Ada yang percaya? Tidak ada. Maka Paulus mengatakan dalam Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Putus asa nih. Di dalam Galatia 1 nomor 16, aku diutus kepada non-Yahudi. Putus asa dia. Tidak mampu menyesatkan kemudian orang Yahudi. Maka yang panen atas kerja dia adalah Katolik. Orang Roma turun secara turun-temurun sampai ke Anda. Ayo. Kalau Anda mengatakan untuk membuktikan uang palsu yang uang asli, orang semua sudah tahu uang asli itu bangkeng. Uang asli itu seperti apa orang sudah tahu, baunya pun orang sudah tahu. Bahkan tak ada uang asli dompet orang merana. Jadi ketika ada uang palsu datang untuk membuktikan bahwa itu uang palsu, ya cukup melihat, oh palsu ini. Kenapa? Karena orang sudah pada hafal uang asli itu. Orang sudah tahu, Islam sudah tahu yang asli itu adalah Isa adalah Nabiullah, Isa adalah Rasulullah, Yesus adalah Nabi, Yesus adalah Rasul. Orang Islam udah tahu yang asli itu kayak gitu. Ketika ada pengajaran Yesus itu Tuhan, oh pasti orang Islam mengatakan palsu ini. Sebab Yesus mengajarkan dirinya menyembah kepada Tuhan. Yohanes 4 nomor 22. Aku menyembah apa yang aku kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Yesus mengaku itu. Kedua, dia mempraktikkan sujud semalam-malaman berdoa kepada Dia yang mampu menyelamatkan dari kematian. Membuktikan apa? Pengakuan Yesus dengan mulutnya dia bertuhan, praktek dalam keagamaan membuktikan Yesus menyembah kepada Tuhan. Jangan Anda kira ketika dia ke Efraim, semalam-malaman dia berdoa, jangan Anda kira dia berdoa kepada tuyul, jangan. Dia berdoa kepada Sang Tuhan yang ada di langit. Artinya, secara perkataan dan praktek, Yesus mengaku dirinya adalah hamba Tuhan. Tapi Anda kemudian mempertuhankan. Siapa yang mengajarkan? Ya Nabi palsu toh. Sekira demikian Bung, silakan. Jangan diripet lagi nih teman-teman, please. Ini sudah 7 loh hari ini. Ya Allah ya Karim. Ya Bang Suma. Ya. Ini aku tidak heran Bang Suma. Pak. Walaupun tidak report ya kan. Manajemen TikTok kan juga nggak sembarangan loh. Kasih approve itu yang di-report itu bahwa itu memang mengandung unsur kebencian. Kan mereka pakai algoritma. Kenapa semua yang di-report itu kok bisa dijatuhkan semua? Ya itu Pak King, ulah orang Pak King Richard, bukan dari TikTok. Pak King Richard. Ya silakan. Kenapa Bang? Ini mau bertanya dulu. Ini Pak Dede ini mau bertanya dulu sama Pak King Richard. Apakah Paulus itu ada sebutan Nabi dari orang Kristen? Paulus itu Nabi. Alfi bisa pertanggungjawabkan itu. Kisah Bagi para orang Rasul Kristen. 13 nomor 1. Kalian para aja Rasul menyembunyikan 13. identitasnya itu. Kisah para Rasul 13 butir 1. Mau Alfi tunjukkan dalilnya beserta tafsir dari kalangan kalian? Ya, bentar Alfi. Iya. Paulus itu tidak pernah mengaku Nabi. Bagi orang Kristen tidak pernah mengaku Nabi. Sudah, coret aja kisah para Rasul 13 nomor